Perkenalkan, nama saya Marsino Gino, NIM 2010417106. Di sini saya akan membuat video record tugas dari analisis lingkungan bisnis. The News of the World. Kematian surat kabar The News of the World dimulai ketika munculnya surat kabar saingan, yaitu The Guardian yang memperoleh informasi tentang The News of the World yang berasal dari jurnalismenya investigasinya sendiri. Dan skandal itu menyebar hingga ke Perdana Menteri David Cameron dan Rupert Murdoch, CEO dan Ketua News Corporation, pemilik The News of the World. Perhatian yang diberikan pada kasus tersebut meledak ketika mengungkap bahwa wartawan telah meretas ponsel seorang gadis berusia 13 tahun yang hilang, yang telah diculik dan kemudian ditemukan terbunuh. Latar belakang. Rupert Murdoch adalah putra dari seorang wartawan Australia berpendidikan Oxford dan kemudian menjadi warga negara Amerika. Dia telah membangun News Corporation menjadi kerajaan media global, dan meskipun surat kabarnya hanya mewakili 3% dari keuntungan perusahaan, surat kabar itu sangat menarik baginya. News Corporation sangat sukses meskipun dalam beberapa tahun terakhir kinerjanya merosot, dan Murdoch yang berusia 80 tahun telah dikritik karena melakukan beberapa akuisisi yang meragukan. Misalnya, News Corporation membayar 5,6 miliar juta US dollar untuk Wall Street Journal pada tahun 2007 dan terpaksa menghapus separuh investasi dalam waktu 2 tahun. News of the World dimiliki oleh News International yang juga memiliki hari kerja Sun, dan News International dimiliki oleh News Corporation yang juga memiliki The Times of London and Sunday Times. James Murdoch adalah CEO BSKB dan Deputi COO News Corporation dan bertanggung jawab untuk Eropa dan Asia. Dan dia mengapply News International selama akhir tahun 2000-an. Surat kabar Murdoch sangat berpengaruh di Inggris dan eksekutif, sering berinteraksi dengan pejabat pemerintah. Pejabat News Corporation mengunjungi perusahaan Rupert Murdoch tersebut. Rupert Murdoch sudah sering mengunjungi Perdana Menteri sebelumnya, Gordon Brown, di Downing Street nomor 10, kediamannya di kantor Perdana Menteri. Skandal per Juli tahun 2011. Awal dari skandal itu adalah artikel The News of the World yang mengungkap detail operasi lutut Pangeran William. Scotland Yard menyelidiki yang mengarah pada penangkapan dan memenjarakan pada tahun 2007 editor kerajaan Clive Goodman dan penyelidik swasta Glenn Mulcaire yang terikat kontrak dengan The News of the World. Goodman memprotes pemecatan tersebut dan mengajukan tuntutan hukum atas pemecatan yang salah tersebut terhadap surat kabar tersebut, dengan alasan bahwa peretasan yang dilakukan oleh wartawan tersebut sudah tersebar luas. Dia menyatakan bahwa bukti kriminalitas yang jelas itu sangat jelas setelah dilakukan peninjauan kembali selama 3 hingga 5 menit. 5 mantan reporter tabloid Minggu The People mengatakan sering terjadi peretasan di ruang redaksi pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an. Yang satu berkata, "Saya tidak berpikir ada seorang yang menyadari kejahatannya." Ketika Mulcaire ditangkap pada tahun 2006, polisi menyita catatan rinci tentang penyelidikannya. The News juga membayar 725.000 euro, sebuah gugatan pelanggaran privasi yang diajukan oleh
Gordon Taylor, kepala Serikat Sepak Bola di Inggris. Meskipun tidak ada berita yang ditulis karena terjadi lebih banyak kasus pelanggaran privasi yang dilakukan pada tahun 2010. James Murdoch berkata, ia segera pergi ke perusahaan untuk melihat catatan tambahan dan menyerahkan informasi tersebut kepada polisi. Panitia terpilih parlemen menangani kasus ini dan mengadakan sidang pada bulan Juli. Dalam persidangan, Murdoch menyangkal pengetahuan tentang peretasan dan pembayaran kepada polisi, dan James Murdoch mengatakan bahwa pemahamannya adalah bahwa peretas adalah pekerjaan seorang reporter. Skandal tersebut membuka Brooks mengundurkan diri dan keesokan harinya dia ditangkap oleh polisi metropolitan karena dicurigai melakukan peretasan dan melakukan pembayaran korup kepada polisi. Setelah Perdana Menteri Cameron menyatakan keprihatinan tentang News Corporation yang memperoleh sisa dari BSKYB, perusahaan tersebut menarik tawaran tersebut. Skandal itu juga sampai ke Scotland Yard. Selain itu, tuduhan petugas polisi dibayar untuk informasi, cerita, dan kemungkinan penyuapan telah mempekerjakan Neil Wells sebagai penasihat hubungan masyarakat, mantan editor The News of the World pada tahun 2009. Daily Telegraph meraup surat kabar Inggris lainnya, menyebarkan berita tentang pembangunan rekening pengeluaran parlemen oleh anggota parlemen untuk keperluan pribadi. Rupert Murdoch merasa kesal karena kecurian yang berisi catatan pengeluaran yang telah ditawarkan kepada The Sun dan The Times of London seharga $450.000. Penasehat pengacara News International, kedua surat kabar tersebut menolak tawaran tersebut. Pertanyaan persiapan yang pertama, intensif apa yang membuat reporter The News of the World meretas ponsel dan membayar petugas polisi untuk mendapatkan informasi berita? Apakah praktik ini mungkin tersebar luas di industri pada saat itu? Jawabannya, ketika skandal tersebut mulai terungkap pada tahun 2011, polisi memeriksa kembali catatan dan menemukan bukti peretasan yang meluas terhadap selebritas dan pejabat pemerintah dengan sekitar 4.000 nama. Muncul di catatan kasus yang paling menghebohkan adalah peretasan ponsel gadis berusia 13 tahun. Setahun yang hilang dan ikut diculik. Kotak kasus di telepon itu penuh dan peretas menghapus pesan hingga pesan baru dapat diterima. Ini memberikan harapan palsu kepada orang tua gadis tersebut, hingga bahwa gadis tersebut masih hidup. Nomor 2, pertanyaan yang kedua, haruskah News mencoba untuk menyembunyikan tuntutan hukum dari tahun 2000-an? Tidak, karena tindakan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang salah dan harus mereka bertanggung jawab secara jalur hukum. Soal nomor 3. Pada tahun 2011, apakah News Corporation harus menyewa perusahaan luar untuk melakukan investigasi independen? Jawabannya ya, karena ketika skandal itu mulai terungkap pada tahun 2011, News International menyewa Lord Ken McDonald, mantan kepala penuntut publik, untuk memeriksa kembali bukti tersebut. Dia menyatakan bahwa bukti kriminalitas yang jelas itu sangat jelas setelah dilakukan peninjauan kembali selama 3 hingga 5 menit. 5 mantan reporter tabloid minggu The People mengatakan sering terjadi peretasan di ruang redaksi pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an. Yang satu berkata, saya tidak berpikir ada orang yang menyadari kejahatannya. Soal yang keempat,
Apa yang harus dilakukan News Corporation ketika skandal itu terungkap dan apa yang harus dilakukannya sekarang. Setelah skandal itu meletus, News Corporation mengumumkan penyelidikan internal yang dikatakan akan independen dan memiliki wewenang untuk memaksa karyawan memberikan informasi perusahaan dengan cepat. Dikritik karena tidak menyewa firma hukum luar yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan untuk melakukan penyelidikan, seperti yang dilakukan beberapa perusahaan lain dalam kasus lain. Soal yang kelima, haruskah Rupert Murdoch mengundurkan diri? Jawabannya iya, karena Rupert Murdoch merasa kesal karena disk curian yang berisi catatan pengeluaran telah ditawarkan kepada The Sun of the Times of London seharga $4.500. Untuk video pertama, siapa pembicara dalam video tersebut? Apa yang dapat kita pelajari dari video tersebut? Pembicaranya adalah Maya Rahma. Apa yang dapat kita pelajari yaitu prinsip berita media online. Berita diartikan sebagai peristiwa, informasi, artikel tentang fakta dan opini yang menarik. Sifat berita akurat, lengkap, adil dan berimbang, objektif, ringkas dan jelas, hangat. Unsur berita switch, nilai berita yakni timeline, prominence, impact, prominence, complete, human, interest dan oriensi. Timelines atau dalam kurung waktu, aktualitas, informasi terbaru. Proximity atau kedekatan, mengandung unsur kedekatan dengan audiens. Impact, dampak atau contohnya kebijakan PSBB. Prominence atau dalam kurung tokoh, contohnya presiden bermain ke mall. Cantik, contohnya Isabel Guzman, kasus pembunuhan. Oddity, keunikan, sesuatu yang tak lazim. Human interest, mengandung drama. Dan current, peristiwa viral. Untuk video yang kedua, landasan awal mempelajari jurnalisme online adalah how to make a good article atau bagaimana cara membuat tulisan yang bagus itu. Seperti yang kita tahu, tulisan itu aturan jurnalistiknya ada beberapa, yaitu strength, in the fact, investigasi, feature, and editorial. Langsung mulai dari strike news terlebih dahulu. Strike news terdiri dari dua, ada hard news dan software strike news. Ini maksudnya adalah kabar segera diinformasikan kepada audiens. Hard news ini biasanya berisi isu yang berkaitan sama sesuatu yang sangat penting untuk diketahui masyarakat. Strike news ini juga ada bentuk softwarenya. Software strike news adalah berita yang berisi informasi ringan, biasanya tidak terbatas waktu, bertujuan untuk menyentuh sisi humanis dan menghibur pembaca. In-depth news merupakan suatu laporan yang mendalam tentang suatu permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Investigasi news merupakan laporan hasil penelusuran dari sebuah masalah. Feature merupakan hasil reportase mengenai suatu objek atau peristiwa yang bersifat memberikan informasi mendidik, menghibur, meyakinkan, serta mengunggah simpati dan empati pembaca. Editorial adalah artikel utama pada sebuah surat kabar yang menjadi pandangan reaksi atas peristiwa yang sedang ramai dibicarakan. Untuk video yang ketiga, berita jenis nilai dan news judgment.
Berita adalah sebuah informasi yang baru tentang suatu peristiwa yang penting dan menarik perhatian serta minat khayalan pendengar. Esensi berita terdiri dari aktual, faktual, penting, menarik, di mana aktual adalah sesuatu yang baru karena sebelumnya tidak diketahui khayalan dan disebarluaskan dengan segala media, sedangkan faktual adalah dianggap sebagai berita kalau berlandaskan bukti atau fakta lawannya adalah disebut fiktif. Sedangkan penting yaitu dikatakan penting jika informasi itu memberikan manfaat dan pengaruh atas yang dimiliki dampak kepada penonton. Disebut penting biasanya bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.